Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yana Penerka Putri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jamur dengan metode pembelajaran konstruktivisme. Baik, tanpa mengundur waktu, saya akan mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan untuk kesehatan dan sehat walafiat agar kita dapat menerima pembelajaran hari ini. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu jamur. Nah, di sini satu, siswa dapat mendeskripsikan divisio atau jamur fungi. Siswa dapat mengklasifikasikan jamur. Siswa dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jamur. Siswa dapat mendeskripsikan jamur. Siswa dapat mendeskripsikan sifat jamur. Sekian. Jadi di sini, apakah ada yang tahu pengertian jamur? Ya, pengertian jamur adalah buah yang tampak di permukaan media tumbuh dari kelompok fungi atau Basidiomycota yang berbentuk seperti payung, terdiri dari bagian yang tegak atau batang dan bagian yang mendatar atau membulat. Secara teknis biologis, tubuh buah ini disebut basidium. Jadi di sini itu ada 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu Zygomycota. Zygomycota ini merupakan jamur yang terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat, tetapi ada yang tidak bersekat. Yang kedua yaitu Ascomycota. Kelompok jamur yang terbesar ada yang hidup saprofit dan parasit. Yang ketiga yaitu Basidiomycota. Jamur yang bereproduksi dengan membentuk basidia. Yang keempat yaitu Deuteromycota, yaitu jamur yang berkembang biak dengan konodia dan belum diketahui tahap seksualnya, atau dia disebut juga dengan jamur tidak sempurna. Nah, di sini ada contoh-contohnya dari gambar Zygomycota dan 3 jamur lainnya. Baik, lanjut ke faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur. Yang pertama itu substrat. Substrat merupakan sumber nutrien utama bagi fungi. Nutrien-nutrien baru dapat dimanfaatkan sesudah fungi mengekskresi enzim-enzim ekstraseluler yang dapat mengurai senyawa-senyawa kompleks dari substrat. Tersebut hanya senyawa-senyawa yang lebih. Yang kedua yaitu kelembaban. Faktor ini sangat penting untuk pertumbuhan fungi. Pada umumnya, fungi tingkat rendah seperti Rhizopus atau Mucor memerlukan lingkungan dengan kelembaban nisbi 90%, sedangkan kapang Aspergillus, Penicillium, Fusarium, banyak Hypomycetes lainnya dapat hidup pada kelembaban nisbi yang lebih rendah, yaitu 80%. Dengan mengetahui sifat-sifat fungi ini, penyimpanan bahan pangan dan materi lainnya dapat mencegah kerusakannya. Yang ketiga, yaitu suhu. Berdasarkan kisaran suhu lingkungan yang baik untuk pertumbuhan, fungi dapat dikelompokkan sebagai fungi psikorofil, mesofil, dan termofil. Secara umum, pertumbuhan ini kebanyakan sekitar 25-30 Celcius. Yang keempat yaitu pH keasaman. pH substrat sangat penting untuk pertumbuhan fungi karena enzim-enzim tertentu hanya akan mengurai suatu substrat sesuai dengan aktivitasnya pada pH tertentu. Umumnya, fungi menyenangi pH di bawah 7,0. Namun, beberapa jenis khamir tertentu bahkan dapat tumbuh pada pH yang cukup rendah, yaitu pH 4,5 sampai 5,5. Yang kelima yaitu senyawa kimia. Selama pertumbuhan fungi menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diperlukannya lagi dan dikeluarkan ke lingkungan. Senyawa-senyawa tersebut merupakan suatu pengamanan bagi dirinya terhadap serangan oleh organisme lain termasuk terhadap sesama mikroorganisme. Yang keenam yaitu komponen penghambat.
Pertumbuhan jamur biasanya berjalan lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bakteri. Tetapi bila sesekali jamur bisa tumbuh, di mana pertumbuhan ditandai dengan miselium, maka pertumbuhannya akan berlangsung sangat cepat. Nah, di sini ada ciri-ciri umum jamur. Yang pertama, struktur tubuh. Ada jamur yang satu sel, misalnya khamir, ada pula jamur yang multiseluler. Bentuk tubuhnya besar, yang ukurannya mencapai 1 meter, misalnya jamur kayu. Cara makan dan habitat jamur. Jamur tidak memangsa dan mencerna makanan. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya. Kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Lanjut ke sifat jamur. Yang pertama itu parasit obligat. Jamur hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup. Yang kedua, parasit fakultatif. Jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Yang ketiga, saprofit. Jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati. Yang ketiga yaitu pertumbuhan reproduksi. Reproduksi jamur dapat secara seksual atau generatif dan aseksual vegetatif. Secara aseksual, jamur menghasilkan spora. Spora jamur berbeda-beda bentuk dan ukurannya, dan biasanya uniseluler, tapi ada pula yang multiseluler. Reproduksi secara aseksual pada jamur melalui kontak gametangium dan konjugasi. Kontak gametangium mengakibatkan terjadinya singami, yaitu persatuan sel dari dua individu. Singami terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, plasmogami atau peleburan sitoplasma. Yang kedua, kariogami atau peleburan inti. Setelah plasmogami terjadi, inti sel dari masing-masing induk bersatu tetapi tidak melebur dan membentuk dikaron. Pasangan inti dalam sel dikaron atau miselium akan membelah dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Akhirnya inti sel melebur membentuk sel diploid yang segera melakukan pembelahan meiosis. Yang keempat yaitu peranan jamur. Di sini terdapat jamur menguntungkan dan jamur yang merugikan. Yang menguntungkan itu salah satunya itu Rhizopus dan Mokur berguna dalam industri bahan makanan, yaitu dalam pembuatan tempe dan oncom. Yang merugikan yaitu Saprolegnia sebagai parasit dalam tubuh organisme air. Nah, materi kita sudah selesai. Selanjutnya ini Ibu berikan latihan soal. Sekian pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.